Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra dari kelas 20 Manajemen K3. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sumber hukum Islam, kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat manusia, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-105 yang artinya sebagai berikut. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia harus diselesaikan atau berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Al-Quran merupakan asyifa, merupakan obat penawar dan yang dapat menenangkan dan menenteramkan batin. Al-Quran sebagai An-Nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al-Quran sebagai Al-Furqan merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Al-Quran sebagai Al-Huda merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Ketiga adalah hadis. Pengertian hadis. Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun, menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Selanjutnya, kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang berpegang teguh kepada keduanya, manusia tidaklah akan tersesat. Dua hal tersebut yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Rasulullah atau hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dalam perkembangan dunia yang serba global ini. Berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Barang siapa yang memegang teguh kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Manusia
Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Quran Al-Quran sudah menjamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu, sampai saat ini Anda mengenalnya adanya hadis sahih atau hadis yang benar dan hadis maudhu atau palsu. Berbeda dengan Al-Quran yang sampai saat ini tidak ada pembagian antara ayat sahih dan ayat maudhu karena semua ayat dalam Al-Quran itu benar. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut: sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran ada ayat sebagai berikut: barang siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka berpuasalah. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah sebagai berikut: berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Yang ketiga, menerangkan maksud dari tujuan ayat. Macam-macam hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat atau berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meriwayatkannya. Yang kedua, hadis hadis maihur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong. Yang ketiga, hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang saja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ditinjau dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil yang kuat. Perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penilaiannya, sanad yang nyambung, yang bersambung, serta tidak cacat dan tidak berpendentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat ingatannya, sanadnya tersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis sahih atau hasan. Hadis maudhu adalah hadis yang palsu yang dibuat atau dikatakan orang sebagai hadis padahal bukan hadis. Berikutnya adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijhada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Kedudukan ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Islam maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun hasil ijtihad